Halo teman horor, kembali lagi bersama saya Nimas Aurin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Pamali bagian 2. Bagi kalian yang belum menonton bagian sebelumnya, saya sarankan untuk tonton terlebih dahulu agar kalian paham alur ceritanya. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, gak usah lama-lama lagi. Mari kita mulai ke ceritanya. Pamali. Perihal pembacokan Bapak, keluarga kami tidak mau memperpanjang masalahnya. Mereka malah memaafkan Bu Karsi dan tidak melaporkannya ke polisi. Aku sangat bangga pada ibu, walau keluarga kami dituduh macam-macam sampai bapak dibacok. Tapi ibu tetap berbaik hati pada keluarga Pak Darsoni. Bahkan ibu ikut melayat dan menyumbang paling banyak, seperti sekarung beras, 1 peti telur, dan sekardus minyak goreng. Belum lagi amplop yang ibu berikan. Kulihat sangat tebal. Kenapa kita harus berbaik hati pada mereka sih, Bu? Mereka kan jahat sama keluarga kita. Siku sambil menyaksikan prosesi pemandian jenazah. Gus, jangan kayak gitu. Kita harus baik pada semua orang, terutama pada orang yang jahat sama kita. Sebab mereka itu jauh lebih membutuhkan kebaikan kita. Aku sedikit tercengang mendengar perkataan ibu yang terdengar sangat bijaksana. Bukan hanya melayat saja, ibu juga mengajakku untuk mengantar jenazah Pak Darsoni, pemakaman yang jaraknya jauh sekali. Dengan susah payah, akhirnya kami sampai di pemakaman. 2 orang bersiap di liang lahat. Jenazah disodorkan dari atas lahat, kemudian diterima oleh 2 orang tadi. Saat sedang membenarkan posisi jenazah, tiba-tiba muncul kejadian aneh. Astaga, kau dengar itu, Muhid? Ia menoleh ke arah temannya yang sama-sama bertugas di dalam liang lahat. Ia dengar, terjadi lagi, Pak. Ada apa ini? Tanya Ustadz Husen. Biasa, Pak, ada suara dentuman keras di liang kubur, kayak suara palu dibentur-benturkan ke tanah. Astagfirullahaladzim, ucap Ustadz Husen. Lihat Bu Karsi kembali terisak menyaksikan keanehan itu. Ustadz Husen mendekatkan telinganya ke liang lahat. Dia mengelus dada. Benar saja, dengar suara dentuman keras seperti sebuah palu. Aku coba-coba ikut mendengarkan. Suara itu mengerikan sekali. Ya sudah, cepat diazani lalu dikubur. Mau aku, Pak Ustadz, jawab Muhid. Ustadz Husen berdecak kesal. Anaknya ada. Kami tidak punya anak, Pak, ujar Bu Karsi sambil menyeka air matanya. Baiklah, biar aku saja. Ustadz Husen mengalah juga. Dia turun ke dalam liang lahat. Memang sering terjadi seperti itu kalau ada jenazah baru dikubur. Pasti dari dalam liang lahat ada suara dentuman keras. Entah apa yang terjadi di bawah tanah. Dulu aku sering berpikir, pasti malaikat sedang menyiapkan pukulan terbaiknya untuk menyiksa jenazah. Tapi sekarang, setelah aku banyak membaca ilmu alam, bisa jadi hal itu disebabkan gejala alam saja. Sayangnya, aku belum bisa membuktikan kebenarannya. Setelah kematian Mbak Darsoni, musibah mulai menimpa keluargaku. Beberapa pasien yang berobat ke Bapak meninggal satu persatu. Memang tidak semua, tapi sudah ada 5 orang meninggal setelah mengunjungi pengobatan Bapak. Aku heran, kenapa hal ini bisa terjadi. Orang-orang kampung berdemo di depan rumahku, minta agar praktek pengobatan dihentikan. Apa kita tutup saja pengobatannya, Pak? Tanya ibu. Aku tidak tahu, Bu. Kalau ditutup, bagaimana lagi aku menafkahi keluarga kita? Kita bisa balik lagi kayak dulu, Pak. Jualan mainan dan ibu jualan gorengan. Ibu menyentuh kedua tangan Bapak. Bapak memang sudah 2 hari tidak membuka praktik karena didemo habis-habisan oleh warga kampung. Mereka tidak bisa menuntut Bapak karena tidak ada bukti yang kuat. Tapi warga yakin
kalau Bapak adalah biang keroknya. Mereka menyebut kalau ilmu yang Bapak miliki adalah ilmu setan yang memang tumbal pada pasiennya. Namun aku yakin bukan Bapak pembunuhnya. Untungnya, aku mulai menemukan titik terang. Seorang pasiennya masih percaya pada Bapak datang ke rumah untuk berobat. Bapak sudah menolaknya, tapi dia memaksa. Kulihat banyak bisul-bisul kecil yang tumbuh di seluruh badannya. Bisul itu mengeluarkan nanah yang bau busuk. Bapak bilang kalau pasiennya ketempelan jin jahat. Lagi-lagi, dengan sekali semburan sakti Bapak, pasien itu sembuh. Bisul kecil di sekujur tubuhnya saat itu juga kempes. Dia berterima kasih pada Bapak dan memberikan sebuah amplop berisi uang. Kemudian pamit. Sesaat sebelum ia pergi, kulihat seorang lelaki tua mendekatinya. Berjalan mereka sambil mengobrol satu sama lain. Mereka semakin menjauh. Lelaki tua di samping pasien Bapakku terus mengajaknya bicara. Apakah mereka saling kenal? Entahlah, hatiku tiba-tiba curiga. Kematian terjadi lagi. Kali ini, seorang nenek yang berobat sakit gigi ke Bapak. Selang 2 hari, dia dikabarkan tewas di atas tempat tidurnya. Aku tidak tahu kenapa waktu itu tak ada seorang pun dokter atau perawat yang memeriksa penyebab kematian si nenek. Ia dikubur begitu saja dan menyalahkan bapakku. Aku sangat takut kalau sampai ada warga kampung yang menyerang keluarga kami. Dan kekhawatiranku benar terjadi. Saat kami sedang nyenyak tidur, sekitar jam 11 malam, sebuah batu besar menghantam kaca rumah kami. Sontak saja, kami sekeluarga terkejut. Aku bangun dan langsung menangis. Bapak berhambur keluar kamar sambil membetulkan sarungnya. Ada apa ini? Apa salah saya? Dukun sialan, pembunuh kau. Seorang lelaki berbadan gempul menarik Bapak dengan paksa. Kami menangis melihat Bapak tersungkur ke tanah. Mereka memperlakukan Bapak seperti binatang, diseret paksa oleh 3 orang lelaki. Sementara ibu sambil menggendong adikku mengikuti arak-arakan itu sambil berteriak dan menangis sejadi-jadinya. Aku membuntu di belakang. Aku juga beberapa kali meminta ampun pada warga kampung. Tapi mereka tidak peduli. Bapak diikat ke sebuah batang pohon. Salah satu dari mereka mengeluarkan cambuk. Bapak ditelanjangi dan dicambuk berkali-kali. Kami hendak menerobos kerumunan, tapi mereka menahan kami. Bapak berteriak kesakitan. Tapi orang yang mencambuk Bapak seolah tak punya belas kasih. Hingga akhirnya suara sirine mobil polisi datang. Mang Roy menjadi penyelamat Bapak. Ia segera menelpon polisi untuk membubarkan penyiksaan terhadap Bapak. 3 orang provokator dibawa ke kantor polisi. Aku sangat bersyukur atas kehadiran Mang Roy malam itu. Ia memang tidak tinggal sekampung denganku. Ia tinggal di kampung seberang. Dan kebetulan malam itu hendak mengunjungi Bapak. Semua orang bubar setelah polisi menembakkan peluru peringatan. Badan Bapak penuh luka bekas sambukan, bahkan sampai mengenai wajahnya. Bibirnya contor, wajahnya lebam, tubuhnya tergolek tak berdaya. Saat Mang Roy melepas ikatan tali di tubuh Bapak. Aku dituduh membunuh pasienku, Roy, kata Bapak sambil meringis. Tangannya memegangi dada. Ibu masih dalam keadaan menangis. 2 orang polisi membantu untuk menggotong Bapak ke rumah. Mereka meminta beberapa keterangan. Ibu menjawabnya sambil senggukan menangis. Setelah mendapat informasi yang dibutuhkan, mereka lekas pamit. Bapak dibaringkan di atas kasur. Abu, kau tutup saja praktik pengobatan ini. Sangat berbahaya. Dan untuk sementara, kalian boleh tinggal di rumahku dulu. Tidak, Roy. Aku tidak mau merepotkanmu. Mang Roy menghembuskan nafas berat. Saudara kandungnya ini memang keras kepala. Ya, tolong ambilin piring, pinta Mang Roy pada ibuku.
Setelah menerima piring yang disodorkan ibu, Mang Roy merogoti kebutir kemenyan dari saku jaket kulitnya. Dihancurkan menyan itu dengan telapak tangannya. Kemudian bubuknya dibakar hingga mengeluarkan asap. Mang Roy ini ternyata sakti juga. Entah dari mana yang mendapatkan ilmu itu. Yang jelas, dari kepulan asap kemenyan, muncullah 4 ekor macan putih. Kami sekeluarga terkejut. Adikku menangis ketakutan. Tenang, mereka tidak akan menyakiti kita. 4 macan ini akan menjaga rumah kalian dari warga kampung. Jadi selama kalian di dalam rumah, maka semuanya aman. Kau ternyata sakti, Roy. Bapak tersenyum. Ilmu warisan dari ibu kita. Kalau kau kan diwarisi ilmu penyembuhan dari bapak, sedangkan aku diwarisi kesaktian gaib oleh ibu. Ibuku menyeringai senang sekaligus terharu. Hari berikutnya, perkataan Mang Roy benar. Tak ada yang berani mengusik kami. Setiap ada yang hendak menjahati keluargaku, mereka langsung terbiut lari ketakutan lantaran melihat macan putih yang berjaga. Kebencian mereka lambat laun berubah menjadi ketakutan. Aku merasakan itu. Mereka tidak berani menegur, bahkan mendekat ke rumahku. Aku merasa aman. Tapi masih ada satu pertanyaan dalam benakku. Dari semua kematian pasien Bapak, apakah Bapak pelakunya? Apakah ada tumbal sebagai imbalan kesaktian Bapak? Atau aku mencurigai seseorang, tapi aku tidak tahu namanya. Iya, sebaiknya kau pulang saja. Hari sudah mau malam. Kasihan anak bungsumu di rumah sendirian. Jenazah suamimu biar aku yang urus, pinta Mang Roy sambil mengepulkan asap rokok. Sebenarnya, adikku pasti aman di rumah. Sebab ada 4 ekor macan gaib yang menjaga rumah kami. Tak akan ada yang berani menjahatinya. Kau benar, Mang. Ayo, Vin, kita pulang. Bu, aku mau ikut Mang Roy aja mengantar jenazah Bapak. Biarkan Alvin ikut, aku pasti akan menjaganya. Mang Roy setuju dengan permintaanku. Baiklah, hati-hati ya nak. Ibu mengecup keningku. Ia pergi menerobos gerimis. Mang, tadi di jalan ada yang ngikutin kita. Mamang tahu, itu setan penghuni kebun sawit. Kau jangan khawatir, mereka tak akan berani menyakiti kita. Mang Roy menyibakkan terpal penutup keranda. Yuk, kita lanjutkan perjalanan, tambahnya. Dari sini masih jauh kah? Tanya Agustinus. Sudah dekat kok, Mang Roy berbohong lagi. Kau jangan coba tipu-tipu kami, heh. Kami minta bayaran tambahan saja. Christian yang berkepala botak ngotot. Sudah kubilang, untuk masalah bayaran kalian jangan khawatir. Pasti akan kutambahi. Jawab Mang Roy santai saja. Awas kau tipu-tipu. Akan kami kubur kau bersama jenazah ini. Tambah Martinus. Mang Roy tidak menanggapi. Dia tampak kesal. Lanjut, kata Mang Roy. Keempat tukang pikul itu mulai mengangkat jenazah lagi. Di bawah gerimis tipis, kami melanjutkan perjalanan. Terseok-seok para pemikul keranda menahan beban. Mereka berusaha sekuat tenaga agar tetap berjalan karena hari semakin gelap. Hingga sampailah kami di sebuah lahan luas bekas persawahan. Mang, aku menarik lengan baju Mang Roy dan mendongak ke arahnya. Ya, Vin, katanya sambil terus berjalan. Di lahan ini kan terkenal angker, bukannya dilarang ke sini ya kalau udah malam. Aku menoleh ke sekeliling, memastikan tak ada makhluk gaib lagi yang mengikuti kami. Tenang aja, Vin. Mereka nggak akan jahat sama kita selama kita nggak mengusik mereka. Baru saja Mang Roy selesai bicara, tiba-tiba Agustinus dan Christian yang memikul di bagian depan berhenti seketika. Kau ini kenapa berhenti, Tinus? Tanya Bertus yang memikul di bagian belakang.
"Woi, kalian kenapa Nada bicara Martinus meninggi. Kulihat wajah mereka berdua pucat, tatapannya pun kosong. Melihat kejadian itu, Mang Roy langsung komat kamit membaca mantra. Aku yakin kedua lelaki timur itu pasti kesurupan. Tapi bukannya sembuh, mereka berdua malah membanting keranda. Teriak tak karuan, lalu berkelahi satu sama lain. Mang Roy dan kedua lelaki timur lainnya mencoba melerai perkelahian. Tapi saat hendak mendekatinya, kami semua terpental. Mang Roy meraih senter yang terjatuh di semak-semak. Ia menyerutkan cahaya ke arah perkelahian itu. Kulihat wajah mereka berdua berdarah, saling tinju satu sama lain. Christian meraih sebatang kayu runcing dan dengan beringas menusukkannya pada leher Agustinus. Temannya itu mati seketika. Semuanya menjauh, pinta Mang Roy, sebab Christian terlihat mendekati kami sambil membawa kayu runcing. Ini kenapa? Martinus ketakutan. Kita pulang aja. Bertus malah sudah lari ketakutan. Hei, tunggu! Mang Roy meneriaki Bertus. Martinus malah ikut berlari. Dia bahkan merampas senter dari tangan Mang Roy dan kabur begitu saja. Sementara Christian yang masih dalam pengaruh setan terus mendekat ke arah kami. Tanpa diduga-duga, dia malah menusuk perutnya sendiri dengan kayu runcing itu. Darah kental dimuntahkan dari mulutnya. Masih ada saja pasien yang datang ke rumah Bapak walau kondisi Bapak belum sembuh total. Pasien laki-laki itu sekiranya berumur 24 tahun. Ia bilang sudah 1 bulan sakit kepalanya tidak sembuh-sembuh. Kami sekeluarga mengatakan kepadanya kalau praktik pengobatan sudah ditutup dan tidak akan dibuka lagi. Dengan kecewa, dia pamit dari rumahku. Tapi lagi-lagi, dari balik jendela, kulihat seorang lelaki tua mendekat kepadanya dan mengajaknya bicara. Aku penasaran, kemudian mengikuti mereka. Sekali aku bersembunyi di balik pepohonan agar tidak ketahuan. Lelaki tua yang mengenakan belangkon itu mirip dengan yang kau temui beberapa hari lalu di belakang rumah. Ia membawa pasien yang ditolak oleh Bapak ke sebuah rumah bilik. Perlahan aku mendekati rumah bilik itu. Aku mengintipnya dari celah bilik rumah karena penasaran dengan apa yang akan dilakukan lelaki tua itu. Duduklah, bisa menyembuhkanmu, ujar lelaki tua itu. Benarkah? Kata lelaki muda. Wajahnya terlihat bahagia. Ya, kau terkena gangguan jin jahat. Lalu lelaki tua pergi ke dapur. Segera, aku cari lubang bilik lainnya agar bisa melihat lelaki itu. Kulihat ia menuangkan air putih lalu menaburkan serbuk putih. Entah apa. Namaku Abah Mian. Aku juga seorang tabib. Jadi kau jangan khawatir. Penyakitmu pasti sembuh. Ini diminum dulu. Sudah kubacakan mantra. Abah Mian menyodorkan air putih. Aku masuk, Mbah. Aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu, kata Maksum sambil meraih segelas air. Maksum meminum air pemberian Abah Mian. Ia terlihat baik-baik saja. Sekarang kau boleh pulang. Ini uangnya, Bah. Ah, sudah, kau simpan saja. Gratis, Bah. Abah Mian mengangguk. Laki itu lantas pamit, mencium tangan Abah Mian. Besoknya aku dengar kabar dari kampung sebelah kalau Maksum meninggal dunia. Aku yakin kalau bubuk putih yang ditaburkan Abah Mian adalah racun. Dan dialah yang memfitnah bapakku sebagai pembunuhnya. Belakangan aku tahu dia memang seorang tabib pengobatan alternatif yang sepi pelanggan. Semenjak pengobatan bapakku tersohor, dia sengaja memfitnah bapakku agar tidak ada lagi yang mau berobat. Pak,
Kemarin aku ngikutin kakek-kakek, namanya Abah Mian. Dia bawa pasien yang kita tolak, dan akhirnya meninggal. Alvin lihat pak, dia ngasih minuman racun ke pasien kita. Kayaknya dia juga yang bunuh pasien-pasien kita dulu. Hus, Alvin, jangan asal tuduh. Bahaya kalau nggak ada bukti. Buktinya Alvin lihat sendiri, Pak. Kamu masih anak kecil, Vin. Mana ada orang kamu yang percaya sama omongan kamu. Yang ada malah jadi fitnah nantinya. Alvin takut, Pak. Ibu ayah yang penuh dengan benjolan bekas luka cambuk. Tenang aja, ada makhluk gaib Mang Roy yang jagain rumah kita. Jadi kita akan baik-baik aja. Sehari setelah percakapan itu, Bapak meninggal secara misterius. Luka cambuknya sudah sembuh. Dia tidak pernah mengeluh karena penyakit. Dan tidak ada kecelakaan apapun. Dia meninggal begitu saja di atas tempat tidurnya. Kami sangat terpukul waktu itu. Aku ingin sekali mengusut tuntas siapa sebenarnya Abah Mian. Dia adalah kunci dari semua jawabannya. Terpaksa, Mang Roy harus membopong jenazah Bapak. Kami masih harus menyeberang sungai untuk sampai ke pemakaman. Untungnya, handphone jadul milik Mang Roy ada senternya. Aku bertugas menerangi jalan. Dari kejauhan, kami mendengar gemuruh air sungai. Ayo percepat langkahmu, kata Mang Roy. Iya, Mang. Sampainya di tepi sungai, kami mencari bagian yang dangkal dan langsung menyeberang. Kulihat, kain kafan Bapak basah. Setelah menyeberangi sungai, kami melanjutkan perjalanan. Kulihat Mang Roy susah payah membopong jenazah Bapak. Setelah berjalan cukup jauh, Mang Roy meletakkan jenazah Bapak di atas rumputan. Istirahat dulu, aku lelah, kata Mang Roy. Napasnya terengah-engah. Sebentar lagi kita sampai di pemakaman. Ya, Mang. Mang Roy mengatur ritme napasnya. Aku melihat sekeliling. Kami masih berada di lahan luas. Mungkin dulunya bekas persawahan. Kita lanjut jalan lagi. Ajak Mang Roy sambil mengusap keringatnya dengan lengan baju. Lagi-lagi, Mang Roy menyuruhku untuk mempercepat langkah karena gerimis mulai berjatuhan. Ia bahkan beralih kecil agar segera sampai ke pemakaman. Hujan semakin lama semakin deras. Kami basah kuyup. Kaki Mang Roy tiba-tiba tergelincir. Jenazah Bapak jatuh ke tanah. Kulihat kepala Mang Roy berdarah karena terbentur sebuah batu. Dia pingsan seketika. Mang! Mang! Aku menguncang tubuhnya. Tapi dia tetap tak sadarkan diri. Tak ada pilihan lain. Aku harus tetap mengubur jenazah Bapak. Kali ini hanya tinggal aku sendirian. Erat sekuat tenaga jenazah Bapak. Sekali berhenti untuk mengatur napasku. Setibanya di pemakaman, kulihat sebuah liang lahat yang tergenang air hujan. Air hujan itu hanya semata kakiku. Malam itu, di bawah hujan deras, aku mengubur jenazah Bapak. Kudengar suara benturan keras dari dalam tanah, tapi aku tetap menghiraukannya. Hal itu sudah biasa terjadi. Bapak kubur tanpa diazani, karena memang aku tidak bisa azan. Selesai mengubur, di atas pusarnya aku berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Ya Tuhan, bahagiakan Bapak di sisimu, beri dia selimut yang hangat, karena malam ini hujan sangat deras dan dingin. Amin. Tubuhku menggigil kedinginan. Aku beranjak dari kuburan Bapak. Sampai pagi tiba, tapi samping Mang Roy, menunggu ia siuman. Tempelkan telingaku di atas dadanya. Detak jantung itu masih terdengar jelas. Aku Alvin. Sekarang aku sudah dewasa. Aku mewarisi kesaktian Bapak. Bahkan lebih dari itu. Aku telah menguasai ilmu kesaktian lainnya. Aku duduk sila di dalam kamarku yang pengap.
karena asal permennya. Kurai sebuah boneka kecil berwarna putih. Di atas boneka itu bertuliskan, Abah Mian. Iya, kali ini aku akan balas dendam pada lelaki tua siaran itu. Aku bersyukur dia masih hidup, hingga aku bisa membalaskan dendamku. Sebuah mantra dibacakan pada boneka tersebut. Setelah itu, aku tusukkan sebuah jarum di bagian lehernya. Dia akan disiksa terlebih dahulu sebelum kubunuh. Dan cerita tentang Pamali pun selesai.